Ketika kita sudah menjalani rumah tangga, kita kemudian menyadari, oh ternyata suami saya lemah nih kepemimpinannya. Kita sebagai seorang istri wajib membantunya. Jangan justru membuat dia semakin terpuruk kepemimpinannya, terutama di depan anak-anak kita. Kemudian kita membantu ya agar anak-anak kita mengakui kepemimpinan si ayah gitu. Jadi kalau apa-apa kita selalu bilang, sebentar ya nak, keputusannya bukan di mama ya, keputusannya bukan di bunda ya, keputusannya aja di ayah. Kita sebagai seorang istri menganggap dia pemimpin, itu juga akan membantu dia untuk bangkit kepemimpinannya. Jadi jangan justru, papa ini kepemimpinannya lemah banget, justru jangan, itu akan melemahkan. Laju, sarana belajar untuk para ibu. Mendidik dengan iman, mendidik berbasis adab, mendidik dengan keteladanan, dan mendidik bervisi peradaban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di podcast Laju, sarana belajar para ibu, membantu para ibu mendidik dengan iman, mendidik berbasis adab, mendidik dengan keteladanan, dan mendidik bervisi peradaban. Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah ada Umi Yusdiana. Pada Umi, Assalamualaikum Umi, sehat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Umi, kita menghadapi banyak pertanyaan nih ya dari beberapa peserta mungkin ya, dan mungkin ini juga tidak hanya peserta Laju dan umum mungkin ya, pertanyaan tentang bagaimana pengaruh qawamah dalam keluarga Mi. Qawamah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Tentang qawamah ya, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki adalah pemimpinnya wanita. Ini sudah rumus dari Allah Subhanahu wa taala, jadi tidak bisa ditawar bahwa yang memimpin keluarga haruslah laki-laki ya. Karena ayat itu berlanjut ya, wassolihatu qanitat, dan istri yang soleh itu adalah istri yang taat ya, dan seterusnya. Jadi sudah menjadi rumus dalam pernikahan. Kan sebetulnya enak ya kalau kita berkeluarga sudah ada rumus-rumusnya. Jadi kita punya standar, kita punya parameter, kita punya apa sih yang harus kita kejar gitu ya. Nah, dalam hal ini rumusnya adalah laki-laki harus menjadi qawamah, menjadi pemimpinnya wanita. Rasulullah SAW juga mengisyaratkan itu dalam hadisnya, kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ro'iyatihi gitu ya. Setiap kamu adalah pemimpin, dan pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban. Dan yang disebut pertama oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dan seorang laki-laki pemimpin dalam keluarga. Dan perempuan itu pemimpin dalam rumah tangga suaminya gitu. Jadi ada hierarkis memang dalam Islam. Jadi kepemimpinan dalam Islam itu emang hierarkis tapi harmonis ya. Sure. Justru hierarkis ini untuk menciptakan harmonis. Kok bisa? Ya itulah rumus dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau ditanya seberapa pengaruhnya, tentu besar. Karena ini adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ketika kita melanggar sesuatu aturan, yang aturan itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti akan berdampak negatif ya dengan keluarga itu gitu ya. Jadi ketika seorang suami oleh Allah Subhanahu wa taala ditetapkan sebagai pemimpin ya, karena memimpin itu bukan hanya menafkahi ya, memimpin itu qawamah dalam Al-Qur'an itu ya. Dalam Al-Qur'an disebutkan tentang qawamah. Qawamah itu maknanya sangat luas. Dia pemimpin, dialah pengayom, dialah yang provider yang menyediakan
finansial, dia yang menyediakan ketenangan, dia yang menyediakan cinta berkarung-karung gitu ya untuk keluarganya gitu. Dia yang menyayangi, mengayomi. Jadi luas sekali gitu arti kata qawamah itu. Ini juga jadi perhatian bagi kita ya para ibu. Betul. Jadi kalau mendidik anak laki-laki itu harus menyiapkan si anak laki-laki itu nanti bersiap calon suami, untuk menjadi gitu calon ya. suami. Juga dia harus mendapatkan keteladanan dari si ayah. Gitu. Ini dalam pendidikan pentingnya figur ayah itu nanti menjadi teladan bagi anak laki-lakinya. Jadi kan anak perempuan harus punya teladan, harus punya role model. Anak laki-laki juga harus punya role model gitu. Nah, ketika ini terjadi, maka akan terjadi ketimpangan. Ketika qawamah itu lemah, yang kasihan kan anak laki-laki jadi tidak punya role model. Betul. Jadi anak-anak laki-laki nanti lebih dekat ke ibunya. Pasti akan berbeda secara karakter gitu ketika anak laki-laki dekat dengan ibu. Memang ada masa-masanya kapan anak dekat. Di usia mana misalnya 0-2 tahun itu ibu telak ya. 0-2 tahun kan masa menyusui. Anak laki-laki maupun perempuan begitu dekat dengan ibunya. Tapi ketika usia berikutnya ya misalnya dari 2 sampai 4 tahun ya. Kemudian nanti dari 4 sampai 6 tahun gitu. Itu kan ada pembagian tugas gitu. Kapan si ayah mengajarkan skill sebagai laki-laki? Kapan misalkan kalau ketika dia sudah balik ada pembicaraan man to man antara anak laki-laki dengan si ayah gitu ya. Nah, itu hal-hal kayak gini itu penting gitu ya. Maka pengaruh qawamah, pengaruh kepemimpinan ya seorang suami dalam keluarga itu besar sekali. Karena nanti di dalam keluarga itu kan ada pembagian tugas. Tugas ayah, tugas ibu, tugas suami, tugas istri gitu. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan ya. Min dzakarin wa unsa ya, dua. Kan ada maksudnya, kenapa Allah tidak menciptakan perempuan semuanya, laki-laki semuanya. Allah menciptakan agar mereka bekerja sama di dalam keluarga sesuai dengan kodratnya antara laki-laki dan perempuan itu gitu ya. Jadi kalau dibilang pengaruhnya ada, besar pengaruhnya gitu. Nanti siapa yang mengambil keputusan dalam keluarga itu ya, siapa yang memimpin sebetulnya tadi hierarki kepemimpinannya itu seperti apa gitu. Kan kita kalau berorganisasi juga kan kita ada hierarkis kepemimpinan ya. Ini tugas kayak itu struktur dilaporkannya mungkin ke siapa gitu. Tugas ini dilaporkannya kepada siapa gitu. Dalam organisasi saja seperti itu. Nah, ini kan ketika hidup berkeluarga kan kita maunya berkeluarga itu sampai mati gitu ya seumur hidup. Harus jelas komando itu dari mana datangnya gitu. Pertanggungjawaban itu kemana disampaikannya gitu. Itu harus ada kejelasan dalam kehidupan keluarga dalam Islam gitu ya Teh. Jadi tadi jelas pengaruhnya besar sekali gitu. Iya. Dan jika ternyata didapati ya Mia setelah menikah itu didapati suami yang mungkin pengetahuan agamanya kurang, perannya misalkan tidak menyadari atau kurang menyadari perannya sebagai qawam itu sendiri gitu. Pengaruh yang paling signifikan itu terhadap istri dan anak-anak itu seperti apa tuh Mi? Pendidikan agama ya. Karena begini, bagi kita Islam itu adalah way of life. Memang kalau dalam ajaran sekularisme agama itu pelengkap kehidupan. Kalau dalam ideologi sekularisme agama itu urusan privat seseorang yang nggak boleh saling mengganggu gitu. Beda kita dalam Islam. Islam itu way of life. Ya, jalan hidup kita. Jadi ketika kita sebagai seorang muslim menjadikan Islam jalan hidup, ya kita harus berpasangan dengan orang yang memiliki ideologi yang sama-sama menjadikan Islam itu sebagai way of life, sebagai jalan hidup, sebagai pedoman. Karena apa? Karena Islam itu karakternya agama yang sempurna, agama yang sangat komprehensif. Islam tidak hanya membicarakan tentang ubudiyah, tentang sholat, puasa, tapi Islam juga berbicara tentang kepemimpinan. Islam bicara tentang berkeluarga. Islam berbicara tentang hak kamu apa, hak dia apa gitu ya. Islam berbicara tentang semua sisi kehidupan kita. Sekarang bayangkan saja Teh, dalam Islam itu kita masuk dan keluar kamar mandi saja diatur. Ada ya doanya. Ada doanya kan. Artinya itu ada aturannya gitu loh. Tidur aja ada aturannya. Makan, minum saja dengan tangan mana, dimulai dari mana, itu diatur. Masa hidup berkeluarga bersatunya dua,
orang dari latar belakang yang berbeda dalam satu keluarga, tidak aturannya kan tidak mungkin. Iya. Nah, jadi ketika pendidikan agama seorang suami itu lemah, padahal tadi kan secara hierarkis dia ada di atas, dia yang memimpin, komando ada di tangannya, tapi dia pengetahuan agamanya itu lemah, ya nanti kita mau mengatakan standarisasinya dari mana? Karena dia tidak tahu standar. Ya, Islam itu kan standarnya jelas, standar kebenaran itu jelas, al-haqqu min rabbik. Ya, ada standarisasi yang jelas, yang benar sama yang salah itu dalam Islam itu jelas, baik dan tidak baik dalam Islam itu semuanya jelas. Nah, ketika tadi pengetahuan agama seorang suami itu lemah, kan dia jadi tidak tahu standar kebenaran itu yang mana. Padahal kita kan harus memilih yang sesuai dengan standar kebenaran yang diajarkan di dalam Islam dalam semua aspek. Ya kan, kalau di dalam Islam itu kan kita nanti akan bicara tentang pendidikan anak misalkan. Nah, ketika suami istri berbicara tentang pendidikan anak, kita sebagai seorang muslim ada pedomannya. Bagaimana bicara tentang pendidikan anak? Harus bervisi, pendidikan itu visinya apa? Kan kita harus standarnya adalah agama kita gitu. Nah, ketika lemah, suami ini lemah dalam pemahaman agamanya, ya terseok-seok, pasti keluarga ini akan terseok-seok. Nah, kalau si istri lebih kuat pemahaman keagamaannya dan kepemimpinannya lebih kuat si istri, ketika kepemimpinan diambil alih oleh perempuan, itu akan beda jadinya. Di mana perempuan oleh Allah Subhanahu wa taala dibekali, ya, di dalam dirinya itu didominasi dengan perasaan, sementara laki-laki didominasi dengan logika. Dan itu memang sudah berjodoh begitu, dipasangkannya oleh Allah begitu. Orang yang didominasi dengan perasaan dijodohkan oleh Allah dengan orang yang didominasi dengan logikanya. Nah, kalau dibalik kepemimpinan itu di tangan perempuan, padahal dia harus mengambil keputusan, dia harus memimpin, dia harus mempertanggungjawabkan. Nah, ini akan terjadi persoalan yang baru lagi gitu nanti dalam keberlangsungan keluarga itu. Dan yang kasihan sebetulnya anak-anak. Anak-anak jadi tidak punya figur pemimpin gitu loh. Pemimpin saya itu yang mana? Bukankah harusnya bapak saya yang jadi pemimpin gitu. Ini jadi sebetulnya ini masalah yang krusial ya gitu. Jadi inilah kita kembalikan kepada diri kita ketika kita mendidik itu, kita harus menguatkan visi pendidikan kita ya, sehingga nanti tidak salah alamat gitu. Ini kurikulum ini atau materi ini untuk anak laki-laki apa untuk anak perempuan gitu kan. Ada materi tertentu yang itu memang untuk anak laki-laki gitu teh ya. Iya. Lalu Mia, ketika sudah terjadi seperti itu, sudah ada anak-anak, ya sudah dalam waktu lama lah berumah tangga, dan itu terjadi, sikap istri nih, sikap istri menghadapi suami yang lemah seperti itu supaya tidak, misalkan istri yang lebih paham agama dan lebih banyak belajar misalkan atau seperti apa, nah itu sikapnya supaya tidak menghilangkan kewama suami sementara kondisinya sudah seperti itu gitu, gimana Mi? Ya, inilah Masya Allah ladang pahala bagi istri. Masya Allah, Islam selalu membuka peluang-peluang pahala karena kehidupan kita adalah ujian semuanya. Tidak ada kehidupan kita tuh yang ideal, tidak ada. Sebuah keluarga itu pasti ada kekurangannya, ya, di sana sini pasti ada kekurangannya. Ketika kita sudah menjalani rumah tangga, kita kemudian menyadari, oh ternyata suami saya lemah nih kepemimpinannya. Kita sebagai seorang istri wajib membantunya. Jangan justru membuat dia semakin terpuruk kepemimpinannya, terutama di depan anak-anak kita. Maka harus lebih banyak lagi ngobrol dengan pasangan. Kan katanya berumah tangga itu ngobrol ya, berkeluarga itu ngobrolnya 70%-nya adalah ngobrol. Kita harus banyak ngobrol dengan pasangan kita. Kemudian kita membantu ya agar anak-anak kita mengakui kepemimpinan si ayah gitu. Jadi kalau apa-apa kita selalu bilang, sebentar ya nak, keputusannya bukan di mama ya, keputusannya bukan di bunda ya, keputusannya aja di ayah. Nanti bunda tanyakan dulu ke ayah, boleh nggak kamu pergi ke sana? Itu salah satunya diantaranya. Gitu. Lalu kita juga di depan anak-anak kita harus memperlihatkan ya, kita harus memperlihatkan di depan anak-anak bahwa kita sebagai istrinya sangat menghormati suami, melayaninya, ya, bagaimana
dan itu juga membantu kepemimpinan suami. Jadi ketika kita sebagai seorang istri menganggap dia pemimpin, itu juga akan membantu dia untuk bangkit kepemimpinannya. Jadi jangan justru papa ini kepemimpinannya lemah banget, justru jangan, itu akan melemahkan. Jadi dari kitanya juga memang harus belajar bagaimana kita memperlakukan dia terhormat, bagaimana memperlakukan suami itu memang dia adalah pemimpin, dia pengambil keputusan. Walaupun ketika kita di dalam kamar kita sudah diskusikan ya bahwa nanti baiknya begini, baiknya saya kasih masukan begini, tapi ketika di hadapan anak-anak kita harus memberikan kesan bahwa ini adalah keputusan ayah. Ya, itu memang berat ya. Ujian mana sih yang nggak berat? Semua ujian itu berat gitu ya. Dan setiap keluarga itu ada ujiannya, walaupun ujiannya berbeda-beda gitu. Jadi peran istri sangat menentukan. Ya ketika tadi gimana ya keluarga suami saya itu kewamahnya lemah, justru disitulah dibutuhkan kita untuk membantu agar kewamah suami itu menguat gitu, seperti itu ya. Ya terus diajak untuk belajar agama lah gitu ya bersama-sama, karena kita harus sadarkan kepada pasangan bahwa pendidikan agama itu sangat penting. Gitu. Masya Allah ya, harus ekstra berarti ya Mia ketika misalkan kita dihadapkan seperti itu. Masya Allah. Juga kepada Allah. Berarti selain bersabar juga kita memang harus betul-betul terus mencari ilmu ya Mia. Cocok banget kayaknya kalau belajar di Laju ini ya Mi. Kalau misalkan kita menghadapi seperti itu, insya Allah dapat insight-insight atau mungkin pengalaman dari ibu-ibu lain yang bisa jadi pelajaran buat kita semua ya Mi ya. Masya Allah tentang kepemimpinan ini. Baik Mi, 3 bahasan ini sudah cukup mungkin ya Mi ya. Baik, kita tutup dulu podcast kali ini. Berjumpa lagi di podcast berikutnya. Insya Allah tetap bersama Laju, belajar menjadi ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.